Oke, tanpa panjang lebar, saya akan menyerahkan ini hasil tes YDNA Habib. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Dukungan teman-teman membantu channel ini bertahan lebih lama di sosial media. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung dakwah kami di sosial media agar channel ini terus bertahan di sosial media. Silahkan scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya di Indonesia ada Bani Ba'alawi atau orang-orang yang sering disebut dengan Habib yang mau melakukan tes DNA dan hasil tes DNA-nya sudah keluar teman-teman. Padahal sebelumnya sempat difatwakan haram oleh Pak Bahar katanya. Bahkan sampai nyebut goblok gitu yang tes DNA katanya. Karena tidak berani tes DNA, Habib ini mengatakan jika tes DNA itu haram. Kajian ilmiah, tes DNA goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Nah makanya orang belajar di mana nggak tahu. Hal ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya, dan kita sudah lihat juga bahwa Prof. Zahro itu menjelaskan tes DNA itu nggak haram. Tidak ada dasar dalil yang mengharamkan tes DNA. Prof. Lapo, apa benar bahwa tes DNA itu haram? Sopo sih ngomong? Tes DNA haram. Tes DNA itu ini ilmu genetika, ya masalah nasab habaib itu loh. Atas dasar apa diharamkan? Ini tidak ada dalilnya yang melarang, kok diharamkan? Orang yang ngaku cucu Nabi lalu takut tes DNA, bahkan sampai mengatakan haram, goblok, itu sampai ada kata-kata kasar seperti itu, ya perlu dipertanyakan. Kenapa dia sampai setakut itu tes DNA ya kan? Dan di Arab Saudi sendiri ternyata sudah bertahun-tahun lamanya menggunakan tes DNA sebagai salah satu cara ya, salah satu opsi untuk memverifikasi nasab seseorang yang ngaku sebagai cucu Nabi. Dan kalau kita lihat ternyata nggak semua orang Ba'alawi yang mengharamkan tes DNA, karena ada ini Habib yang secara terang-terangan sudah melakukan tes DNA dan mempublikasikan hasil tes DNA-nya ke sosial media. Coba kita lihat nih ya, hasil tes DNA-nya. Apa kabarnya Habib? Alhamdulillah masih hidup. Saya berkunjung lagi ke beliau ke sini untuk menyerahkan hasil tes YDNA. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Habib atas partisipasinya. Luar biasa ini dinamika tentang persoalan nasab, kemudian juga bergulir terhadap tes DNA, dan Habib adalah salah satu yang aware terhadap atau responnya positif terhadap masalah ini. Begitu ya Habib ya. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan menyerahkan ini hasil tes YDNA Habib. Walaupun di medsos gitu kan ya, memang ada beberapa yang sudah mengekspos, tetapi jangan percaya terhadap yang beredar di medsos. Percayalah terhadap hasil resmi yang dilakukan oleh Ed pada Suka TV di Family Tree. Oh, ini menggunakan laboratorium Family Tree ya. Family Tree itu memang laboratorium global terkemuka ya di dunia yang banyak digunakan orang untuk mengetes DNA-nya, mencari silsilah dan asal-usul leluhurnya gitu. Lanjut lagi nih, kita lihat videonya. Saya kasihkan. Salah. Harusnya bukan saya ini. Habib sendiri aja lah yang ini. Silakan. Ya. Nah, ya. Oh ini. Jadi ini langsung ini hasil, tidak pakai apalagi email ya. Ya. Jadi di sini ya sebagaimana yang diduga pastilah sebagian besar itu G. Jadi tidak aneh lah. Tidak ada gitu kan ya. Jadi Habibnya sudah paham bahwa hasilnya nanti pasti G gitu ya. Ya memang seluruh dunia udah tahu bahwa Bani Ba'alawi itu haplogrupnya itu G, teman-teman. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi itu haplogrupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat di sini. Nah, ya, sudah cukup ya. Ya. Nama Habib yang tes DNA tadi Habib Abu Bakar Arsal Al-Habsyi. Jadi marganya Al-Habsyi. Saya teringat dengan video dari seorang Habib yang marganya Al-Habsyi pernah mengatakan bahwa Rasulullah tergesa-gesa mau belajar nahu kepada seorang Habib gitu. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Loh iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Haji, pagi-pagi
tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Rasulullah beserta menantunya, beserta cucunya tergesa-gesa bawa kitab pagi-pagi mau belajar nahu kepada seorang Habib yang katanya marganya Al-Habsyi juga. Wah, bagi kami ini terdengar sangat menyakitkan ya, tapi kalau bagi Mukibin ini terdengar kayak luar biasa karomah lah gitu ya. Tapi ya sudahlah, itu dulu udah pernah juga kita bahas dan sudah juga diperdebatkan di channelnya Mas Heri Pras, teman-teman bisa lihat di sana ya. Kembali lagi masalah tes DNA seorang Habib yang marganya Al-Habsyi ini, kita apresiasi kepada beliau mau melakukan tes DNA. Ini terbukti bahwa memang orang-orang dari Bani Ba'alawi haplogrupnya itu G, teman-teman. Semua orang sudah tahu ya bahwa haplogrup keturunan Rasulullah itu bukan G tapi J1. Hal ini sudah umum ya diketahui oleh laboratorium DNA global ya yang terkemuka di seluruh dunia seperti Family Tree dan lain-lainnya mengidentifikasi bahwa suku Quraisy dari keturunan Bani Hashim yang mana itu adalah keturunannya Rasulullah, haplogrupnya ya J1. Di Arab Saudi juga sudah pernah ada pembahasan mengenai hal ini, bahkan jejak digitalnya masih ada sampai sekarang ya, menyatakan bahwa orang yang haplogrupnya G itu mustahil keturunan Rasulullah. Bukan saya yang ngomong ya, tapi ini media Arab Saudi pernah menayangkan hal tersebut. Coba lihat. في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن سلمك الله واعذرني من الأسماء. في عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم يعني الشريف القرشي، وهنا في طالع على جي وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا، وفيه عندي عينتين من 3 عينات من اليمن يتسمون يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها قبيلة مشهورة في حضرموت من صوفية حضرموت، واعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على J1 وجي mustahil. Nah itu jelas banget tadi pembahasannya. Kalau haplogrupnya G mustahil dari Ahlul Bait, keturunan Ahlul Bait. Bukan saya yang ngomong, tapi ini berdasarkan media Arab Saudi yang tadi kita sudah lihat ya. Memang haplogrup itu ya nggak bisa dirubah, itu memang bawaan lahir dari keturunan bapak ke anak laki-laki, lanjut ke bawahnya itu ya sama semua haplogrupnya. Jadi haplogrup itu ya bisa dikatakan warisan genetik secara alami seseorang tanpa bisa dirubah, tanpa ada perubahan, teman. Kalau bapaknya dari bapaknya itu haplogrupnya G, ya ke bawahnya semuanya G. Makanya orang-orang Ba'alawi itu kalau tes DNA ya selalu haplogrupnya G karena memang dari induk utamanya G. Nah, sedangkan Rasulullah haplogrupnya yang telah ditemukan oleh ilmuwan DNA ya J1 bukan G gitu ya. Tapi sebenarnya Allah itu kan sudah memberikan penjelasan, penegasan kepada kita semua bahwa memang manusia ini diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan tujuan agar kita saling mengenal satu sama lain. Dan yang terbaik di sisi Allah adalah yang paling tinggi ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan garis keturunan itu tidak bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Karena faktanya bahkan anak kandung dari Nabi Nuh alaihi salam yaitu Kan'an meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan diazab oleh Allah. Begitupun juga paman Rasulullah yang tidak masuk Islam seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu kalau dari silsilah DNA mungkin J1 juga, tapi tidak berarti apa-apa. Tetap Abu Lahab itu ya dimasukkan ke dalam neraka karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abu Thalib, paman Rasulullah yang menjaga Rasulullah dari kecil, melindungi Rasulullah dari kecil, tapi karena tidak beriman kepada Allah, apa boleh buat? Nasab keturunannya yang satu keturunan dengan Rasulullah tidak bisa menyelamatkannya dari api neraka. Jadi sebenarnya keturunan mulia pun tidak berarti apa-apa kalau tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan. Walaupun dia beneran cucu Nabi, kalau nipu ya jelas haram juga, nggak bisa dibenerin. Walaupun dia cucu Nabi, kalau mabuk-mabukan ya tetap haram. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Astagfirullah, nggak ada kaidah seperti itu teman-teman ya. Rusak itu pemahamannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.